redho. Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta pada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dimudahkan urusan, Allah nggak redho. Karena malaikat Jibril nggak bisa mengabulkan doa yang mengabulkan Allah. Atau kepada Nabi yang diutus, orang datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya dagangannya laris, supaya segala macam. Allah nggak redho, nggak redho. Kenapa? Maka melihat berkah dari kain tersebut adalah bentuk kesyirikan. Karena kita telah menjadikannya sebagai sebab kebaikan, yang itu bukanlah sebab kebaikan secara syar'i. Sisi kesyirikannya, kita telah memposisikan diri kita seakan-akan sejajar dengan Allah dalam menentukan sebuah perkara itu sebagai sebab keberkahan tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya, karena keberkahan itu semata-mata milik Allah Jalla wa'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka tidak benar melihat berkah kepada kelambu kuburannya Nabi SAW. Yang pertama, Nabi tidak punya kelambu, kuburan Nabi tidak berkelambu. Ya, andai kata ada kelambunya, maka itu buatan manusia. Kalau buatan manusia, berarti kita melihat berkah kepada sesuatu benda yang Allah dan Rasulnya tidak menyatakan itu sebagai sumber berkah. Masjidil Haram. Menanggapi video tadi yang sama-sama kita lihat, sama-sama kita saksikan, di mana tokoh-tokoh Salafi Wahabi itu sangat-sangat mudah sekali mensalah-salahkan amalia orang lain. Bukan hanya membid'ah-bid'ahkan, bahkan sampai pada level mensyirik-syirikan, mengkafir-kafirkan. Disebabkan apa? Disebabkan ketidaktahuan mereka, minimnya ilmu mereka, sempitnya pemikiran mereka, tidak mau berpikir lebih dalam, tidak mau berpikir lebih jauh. Pokoknya sesuai dengan ilmu mereka yang terbatas itu, karena tidak banyak membaca referensi, atau tidak mau bahkan, karena sudah menerima doktrin dari tokoh-tokoh mereka, akhirnya mereka mudah mensalah-salahkan, mudah membid'ah-bid'ahkan, mudah bahkan sampai pada level mensyirik-syirikkan. Seperti bagaimana mereka Salafi Wahabi itu mengatakan syirik kepada orang-orang yang bertabarruk. Jangankan bertabarruk dengan kuburan orang-orang soleh, jangankan bertabarruk dengan kuburan para kiai, para wali songo, bertabarruk dengan kuburan Nabi saja mereka anggap sebuah bentuk kesyirikan. Bertabarruk dengan kuburan Nabi, mimbar Nabi, itu nggak boleh, perbuatan syirik, kata mereka. Apa betul demikian? Apa betul hal itu adalah ajaran ulama salaf? Apa betul hal itu dilarang oleh ulama-ulama salaf? Kan selama ini Salafi Wahabi itu kan mengaku-ngaku berfaham ulama salaf, mengikuti faham ulama salaf, mengikuti pendapat ulama salaf. Apa iya hal itu pendapat ulama salaf? Apa tidak ada keterangan dari ulama salaf tentang hukum bolehnya bertabarruk? Ternyata hal itu hanya sebatas pengakuan. Mereka mengaku pengikut manhaj salaf, tapi mereka bertentangan dengan ulama salaf. Salah satunya ini, di antara ulama salaf, bahkan salah satu imam madhab 4 itu melegalkan, memperbolehkan untuk apa? Bertabarruk dengan kuburan Nabi. Jadi kalau selama ini para Salafi Wahabi, anda wahai para Salafi Wahabi, mengaku pengikut ulama salaf sehingga anda disebut dengan salafiyun, dah ini pendapat ulama salaf, kenapa anda tidak mengikuti? Ada pendapat ulama salaf, bahkan termasuk imam madhab yang 4, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Dia itu melegalkan, memperbolehkan bertabarruk dengan kuburan Nabi, bertabarruk dengan mimbar Nabi, bertabarruk dengan asar-asar Nabi. Itu kata beliau, kata Imam Ahmad bin Hanbal, boleh. Saya bacakan. Ya, saya bacakan. Ini nukilan ini langsung dinukil oleh putra beliau, putra Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah, Al-Imam Abdullah, dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal.
di sini disebutkan Al-Imam Abdullah putranya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menceritakan apa? Beliau mengatakan, "Sa'altuhu 'anil rajul yamassu minbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya bertanya kepada ayah saya, kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Saya bertanya kepada ayah saya tentang seorang laki-laki yang menyentuh mimbar Nabi, menyentuh mimbar Nabi. Wa yatabarrak bimassihi, dan dengan menyentuhnya orang tersebut ada niatan untuk bertabarruk, mengambil berkah, ngalap berkah dengan mimbar Nabi. Wa yaf'alu bil qabri misla dzalik, dan juga orang itu melakukan hal yang sama kepada kuburan Nabi. Kuburan Nabi disentuh, bahkan nanti ada kata-kata wa yuqabbiluhu. Jadi wa yatabarrak bimassihi wa yuqabbiluhu. Jadi ada orang laki-laki menyentuh kuburan Nabi, niatnya dalam menyentuhnya itu adalah bertabarruk, mengambil berkah, bahkan apa? Menciumnya. Mencium mimbar Nabi. Wa yaf'al bil qabri misla dzalik. Juga demikian kuburan Nabi disentuh, dicium. Niatnya adalah bertabarruk. Aw nahwa hada yurid bidzalika at-taqarruba ila Allah azza wajalla. Hal itu semua diniatkan adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertabarruk dengan kuburan Nabi, mimbar Nabi, agar supaya lebih mendekatkan diri, dapat apa? Taufik, dapat tambahan hidayah, dapat barokah kebaikan-kebaikan, sehingga orang itu lebih giat, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya oleh putranya langsung tentang perbuatan tadi, apakah hal itu tidak boleh, dilarang, bid'ah, syirik? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, faqala la ba'sa bidzalik. Hal itu tidak mengapa. Jadi di sini Imam Ahmad bin Hanbal melegalkan, memperbolehkan. Imam ahli sunnah wal jamaah, termasuk ulama salaf. Jadi kalau Anda mengaku bermanhaj salaf, maka terima apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini, dan setelah ini jangan sekali-kali Anda itu mensyirik-syirikkan, mengkafir-kafirkan orang-orang yang bertabarruk, mengambil berkah dengan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul-betul mengikuti ulama salaf, ya kalau hanya sebatas mengaku untuk menipu umat, ya akan terjadi lagi itu kasus untuk yang kedua kali atau bahkan yang kesekian kalinya, kalau hanya sebatas mengaku-ngaku. Jadi demikian untuk tanggapan dari saya pribadi, ya. Dan hal ini berdasarkan legalitas dari ulama-ulama salaf bahwa hukum bertabarruk itu tidak mengapa, itu diperbolehkan, bukan sebab bentuk bid'ah apalagi syirik seperti yang dituduhkan, dikatakan oleh lesan-lesan keji dan tidak bertanggung jawab. Demikian, semoga hal ini bisa bermanfaat dan bisa membentengi kita dari ajaran-ajaran sesat dan menyesatkan. Demikian, wallahu a'lam.